Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyesuaikan, Bu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andre Aldi Kurniawan dengan notar 2002036, Vigo Amar Surya Arjune dengan notar 2002122, Jumardin dengan notar 2002179, Muhammad Fadli HDN Baco dengan notar 2002241, Onaria dengan notar 2002291, Siti Fatimah Saryanti dengan notar 2002345. Izin memaparkan tentang penjelasan Net Present Value atau yang sering disingkat dengan NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset, ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang sesuai dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Net present value menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang atau time value of money untuk menghitung nilai suatu aset. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NPV adalah nilai sekarang dari aset yang dikurangi dengan harga pembelian awal. Pendapat para ahli mengenai NPV atau Net Present Value. Yang pertama, menurut Dr. Sobarsa Kosasi dalam buku Manajemen Operasi, NPV Net Present Value adalah kelebihan present value atau PV dari cash inflow yang dihasilkan oleh suatu proyek atas sejumlah investasi awal. Yang kedua, menurut Dian Wijayanto dalam buku Pengantar Manajemen, NPV Net Present Value merupakan kombinasi antara present value penerimaan dan present value pengeluaran. 3. Menurut R. Agus Sartono, NPV Net Present Value adalah selisih antara present value aliran kas bersih atau sering disebut juga dengan proses dengan present value investasi. 4. Menurut Safarudin Alwi, NPV Net Present Value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. 5. Menurut Dian Wijayanto dalam buku Pengantar Manajemen, NPV merupakan kombinasi antara present value penerimaan dan present value pengeluaran. 6. Menurut Dina A, NPV Net Present Value merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. 7. Menurut Freddy Rangkuti, NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas investasi yang kita tanamkan. 8. Menurut Carol D. Jackman, nilai bersih sekarang sebuah proposal investasi sama dengan nilai bersih sekarang arus kas tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran awal investasi. Tujuan NPV untuk suatu bisnis, tujuan utama dari Net Present Value yaitu untuk mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak pada arus kas atau cash flow pada perusahaannya. Kelebihan NPV. Yang pertama, memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya dan mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. Kedua, bersifat value added prinsip. Masing-masing NPV suatu proyek dapat dijumlahkan, artinya jumlah NPV tersebut dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Selain itu, kita dapat mengevaluasi nilai masing-masing proyek. Yang ketiga,
mudah menyesuaikan dengan risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, dapat mengetahui time value of money untuk atau nilai rupiah saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Kelima, perhitungan NPV bersifat objektif karena menggunakan ukuran yang sudah jelas, yaitu estimasi cash flow dan discount rate, dan metode NPV selalu konsisten dengan tujuan maksimal nilai suatu proyek. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan NPV. Yang pertama, sulit menentukan rate minimum yang diinginkan. Yang kedua, tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, adanya asumsi bahwa semua aliran kas masuk bersih segera dapat diinventariskan kembali pada rate yang dipilih. Yang keempat, NPV adalah estimasi atau prediksi. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa, dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Untuk contoh soal, yang pertama, agar pendapatan perusahaan meningkat, maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk melakukan penambahan armada baru. Arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta setiap tahun sepanjang 5 tahun. Harga armada yang akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga 11% tiap tahunnya adalah sebesar 120 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada apakah dapat dilaksanakan? Dan cara untuk menjawabnya adalah yang pertama, diketahui arus kas per tahun atau CT sebesar 60 juta rupiah. Yang kedua, diketahui nilai investasi awal atau C0 sebesar 120 juta rupiah. Dan diketahui suku bunga atau rasio sebesar 11% atau 0,11. Sehingga NPV dapat dicari dengan cara C1 per 1 plus R tambah kurung C2 per 1 plus R kali 2 ditambah kurung buka C3 per 1 plus R kali 3 ditambah kurung buka C3 1 plus R kali 4 ditambah CT per 1 tambah R dikali T dikurangi C0, sehingga untuk jawaban akhir sebesar 71,73 juta rupiah. Jadi nilai NPV atas tindakan penanaman modal tersebut adalah sebesar 71,73 juta rupiah. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan Z ingin membeli sebuah mesin produksi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta rupiah dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Selanjutnya jawaban, yaitu diketahui arus kas per tahun CT yaitu 50 juta rupiah. Nilai investasi awal C0 yaitu 150 juta rupiah. Suku bunga R 12%. Jawaban NP sama dengan C1 dibagi 1 plus R ditambah C2 dibagi 1 plus R di pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 plus R pangkat 3 ditambah
C2 dibagi 1 plus R pangkat 4 ditambah lagi dengan CT dibagi 1 plus R pangkat T lalu dikurangi CO. Dan hasilnya yaitu 50 dibagi 1 plus 0,12 kemudian ditambah 50 dibagi 1 plus 0,12 dia dipangkatkan 2 ditambahkan lagi 50 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3 ditambah lagi 50 bagi 1 plus 0,13 dipangkatkan 4 kemudian ditambahkan lagi 50 plus 0,12 dipangkatkan 5 lalu dikurangi 150. NPV lalu menghasilkan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah lagi 28,37 lalu kemudian dari hasil pertambahan tersebut dikurangi 150. NPV kemudian menghasilkan 180,24 kemudian dikurangi lagi 150 dan menghasilkan 30,24. Jadi nilai untuk NPV-nya adalah Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih.